Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Dewasa Ilahi dengan NIM 211290029. Saya dari semester 6 Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Baik, di sini kita akan mempelajari mata kuliah pragmatik otorisasi. Di sini saya akan membahas tentang mata pelajaran pragmatik. Langsung saja, yang pertama yaitu kita akan membahas materi pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian bahasa, yang kedua fungsi bahasa, yang ketiga pengertian variasi bahasa, dan yang keempat jenis variasi bahasa dari segi tempat, waktu, situasi, dan status. Kita akan membahas keempat materi tersebut. Silakan simak videonya. Lanjut ke pengertian bahasa. Baik, pengertian bahasa yaitu sistem simbolik yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut perspektif pragmatik, bahasa adalah sebuah sistem yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dan memahami dunia di sekitar mereka. Namun, pendekatan pragmatik menekankan bahwa bahasa tidak hanya merupakan kumpulan simbol atau kata-kata dengan makna tetap, tetapi juga merupakan alat yang digunakan dalam situasi tertentu dengan tujuan tertentu. Dalam pragmatik, bahasa dipandang sebagai alat komunikasi yang kompleks yang melibatkan lebih dari sekedar penggunaan kata-kata. Pragmatik mempelajari bagaimana konteks, niat pembicara, dan pemahaman pendengar. Baik, lanjut ke fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada 4. Yang pertama yaitu alat untuk menyatakan ekspresi diri. Ekspresi diri berarti mengungkapkan segala hal yang dirasakan oleh pikiran dan perasaan manusia. Yang kedua yaitu alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi merupakan fungsi bahasa yang bersifat interpersonal karena bahasa digunakan sebagai alat untuk saling bertukar pikiran dan perasaan antar manusia. Yang ketiga yaitu alat menggandakan integrasi dan adaptasi sosial. Dalam kehidupan manusia selalu membutuhkan eksistensi untuk diterima dan diakui oleh masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu alat menggandakan kontrol sosial. Bahasa akan dimobilisasi oleh seorang pengusaha sebagai usaha untuk mengaruhi pikiran dan tindakan orang. Yang berikutnya yaitu pengertian variasi bahasa, yaitu merujuk pada perbedaan-perbedaan dalam penggunaan bahasa yang terjadi antara individu, kelompok, ataupun komunitas tertentu. Variasi bahasa dapat mencakup perbedaan dalam pengucapan, kosakata, struktur kalimat, dan gaya bahasa, serta bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti geografis, sosial, budaya, dan kontekstual. Variasi bahasa adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara bahasa dengan konteks-konteks tersebut. Pentingnya kita memahami variasi bahasa tersebut yaitu terletak pada pengakuan akan keberagaman dan dinamika bahasa sebagai alat komunikasi. Studi tentang variasi bahasa membantu kita memahami bagaimana bahasa digunakan dan berubah dalam berbagai konteks sosial. Yang berikutnya yaitu jenis variasi bahasa dalam segi tempat, waktu, situasi, dan status. Berdasarkan segi tempat yaitu variasi geografis, variasi bahasa yang terjadi berdasarkan lokasi geografis. Ini termasuk dialek-dialek yang berkembang di wilayah yang berbeda, serta perbedaan dalam pengucapan kosakata, struktur, dan kalimat antara wilayah yang berbeda. Variasi regional, perbedaan bahasa yang spesifik terjadi antara wilayah atau daerah tertentu. Ada sebuah contoh adalah perbedaan antara bahasa yang digunakan di perkotaan dan di pedesaan. Yang kedua yaitu waktu, variasi bahasa berdasarkan segi waktu. Variasi historis, perubahan dalam bahasa dari masa ke masa. Bahasa mengalami evolusi dan perubahan sepanjang waktu sebagai berbagai faktor, termasuk kontak antar budaya, perubahan sosial, dan inovasi linguistik. Yang kedua yaitu generasi. Variasi generasi, perbedaan dalam penggunaan bahasa antara generasi yang berbeda. Bahasa yang digunakan oleh generasi yang lebih muda seringkali mencari ciri khas tersendiri dibandingkan dengan bahasa yang digunakan oleh generasi yang lebih tua. Itulah generasi yang waktu. Lanjut ke ketiga yaitu situasi. Menurut variasi formal dan informal, bahasa dapat berbeda bergantung pada tingkat formalitas situasi komunikatifnya. Bahasa formal digunakan dalam situasi resmi atau profesional, sedangkan bahasa informal digunakan dalam percakapan sehari-hari di antara teman atau keluarga.
variasi resmi dan resmi, perbedaan dalam penggunaan bahasa dalam konteks resmi, misalnya pidato publik, dan non-resmi tersebut yaitu misalnya obrolan informal dalam situasi tertentu. Yang berikutnya itu dan status. Yang terakhir itu variasi berdasarkan segi status. Seperti yang pertama, variasi sosioekonomi. Perbedaan bahasa yang terkait dengan status sosial dan ekonomi individu atau kelompok. Variasi ini mencakup perbedaan dalam penggunaan kosakata, tata bahasa, dan gaya bicara. Variasi sains, etnis, dan budaya. Perbedaan bahasa yang terkait dengan latar belakang etnis atau budaya individu atau kelompok. Ini mencakup perbedaan dalam frasa, kosakata, dan gaya bahasa yang khas untuk kelompok etnis atau budaya tertentu. Baik, itulah materi dari saya. Mungkin kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.